Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam serial Aqidah Salaf, dan sekarang kita masih dalam pelajaran akidah Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimahullah ta'ala, yang merupakan salah satu dari guru Imam Al-Barbahari, penulis kitab Syarhus Sunnah yang masyhur. Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari ini hidup di abad ketiga Hijriah, salah satu ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang hidup di abad 3 Hijriah. Seperti yang kita sampaikan, akidah beliau ini tercantum dalam kitab Syarhus Sunnah atau Syarah I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala, khususnya pada jilid yang pertama. Di situ disebutkan berbagai akidah imam-imam as-salaf. Ada akidah Imam Ahmad, akidah Imam Ali Al-Madini, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Di situ juga ada akidah Sahal bin Abdillah At-Tustari. Yang mana kalau kita pelajari ucapan-ucapan mereka tentang akidah ini, tidak ada perbedaan sama sekali. Perbedaannya hanya ada yang menyebut banyak poin-poin akidah, ada pula yang sedikit. Di antara yang sedikit yaitu ungkapan Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari, yang mana pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas separuh dari ucapan beliau tentang akidah. Yang mana Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimahullah ditanya oleh seseorang, mata ya'lamur rajul anna ala sunnah wal jamaah. Kapan seseorang itu tahu dirinya itu di atas sunnah atau dia termasuk ahlu sunnah wal jamaah? Saya ulangi lagi, Sahal bin Abdillah Tustari ditanya kapan seseorang itu termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Beliau pun menjawab, Ida alima min nafsihi asyra khisal, yaitu kalau dia berpegang teguh dengan 10 poin. Meskipun yang disebut oleh beliau nanti hanya 9. Cuma dalam segi bahasa Arab ini sesuatu yang bisa dimaklumi. Kalau istilah orang Arab double kasar, sebetulnya ada 9, cuma untuk menggenapkan dikatakan 10. Intinya beliau mengatakan orang itu termasuk Ahlussunnah wal Jamaah kalau berpegang dengan 9 poin ini. Apa saja? Beliau telah menyebut yang sudah kita bahas kemarin,
Yang pertama, la yatruku al-jamaah. Tidak meninggalkan jamaah, yaitu pemimpin kaum muslimin. Tidak memberontak kepadanya, tidak mengkafirkannya, atau tidak menganggapnya bukan walil amr. Artinya betul-betul meyakini dia pemimpin kaum muslimin selama dia masih muslim. Wajib diyakini, wajibnya taat dan mendengar kepadanya dalam hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang kedua, kata beliau, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah la yasubbu ashaban Nabi sallallahu. Tidak mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu pun tidak boleh dicaci maki, apalagi banyak dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang itu bukan hanya termasuk di luar Ahlus Sunnah kalau mencaci maki para sahabat, bahkan terkadang bisa murtad dari ahli Islam kalau dia membenci, mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, la yarasayf ala wala yakhruj ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisayf. Tidak memberontak kepada pemimpin kaum muslimin atau menumpahkan darah kaum muslimin. Dan ini termasuk ciri-ciri kelompok Al-Khawarij yang Rasul katakan Al-Khawarij kilabu ahlin nar. Kelompok Khawarij adalah anjing-anjing neraka dalam Sunan Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, Al-Khawarij kilabu ahlin nar. Karena mereka sangat jahat terhadap kaum muslimin dan juga terhadap pemimpin kaum muslimin. Ciri Ahlus Sunnah tidak memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Dan sudah kita sampaikan, memberontak atau keluar dari pemimpin kaum muslimin itu terkadang bisa dengan lisan, dengan mencaci maki, apalagi sampai mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Itu termasuk al-khuruj ala wali al-amr. Dan ini salah satu sebab adanya pertumpahan darah, adanya kudeta dengan senjata. Itu awal mulanya dengan al-lisan. Maka wajib setiap muslim, apalagi yang mengaku Ahlus Sunnah, menjauhi perbuatan Khawarij ini. Entah mencaci maki pemimpin ataupun sampai menumpahkan darah, memberontak dengan senjata. Kemudian yang keempat, kata Salim bin Abdillah At-Tustari, wala yukadzibu bil qadar. Tidak mendustakan takdir. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, 4 ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian sekarang yang kelima, kata Salim bin Abdillah At-Tustari, wala yasyukku fil iman. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ragu akan keimanannya. Ikhwani fillah wa akhwati, ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah. Para ulama seringkali membahas dalam kitab-kitab akidah masalah al-iman. Apa saja yang dibahas? Di antaranya masalah definisi iman. Bahwasanya iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah i'tiqad bil janan, qaulun bil lisan, amalun bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Kalau istilah sebagian ulama kontemporer, iman itu 5 nun. Karena tadi i'tiqad bil janani, keyakinan dalam hati. Qaulun bil lisani, ucapan dengan lisan. Amalun bil arkani, berbuat dengan anggota badan. Kemudian yazidu bi ta'atir rahman, bisa bertambah dengan mentaati Allah Ar-Rahman, wa yanqus bi ta'ati syaitan, dan berkurang dengan mentaati as-syaitan. Kalau dalam bahasa Arabnya diakhiri dengan saja nun. Makanya dikatakan definisi iman menurut Ahlus Sunnah 5 nun. Ini disampaikan oleh para ulama karena banyak kelompok-kelompok sesat, mereka berbeda dalam mendefinisikan iman. Mereka menyimpang dari definisi iman yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada kelompok namanya Jahmiyah. Mereka mengatakan iman hanya sekedar ma'rifah, mengenal Allah. Man arafallah fahuwa mu'min, kata mereka. Siapa yang mengenal Allah, dia mukmin.
Kata para ulama, nggak cukup iman hanya mengenal Allah. Kalau iman hanya mengenal Allah, iblis itu mukmin. Karena iblis mengenal Allah. Bahkan iblis berdialog dengan Allah. Bahkan iblis dia bersumpah dengan sifat Allah. Dia tahu tentang Allah. Apakah dikatakan iblis mukmin? Na'udzubillahi min dzalik. Kalau iman hanya ma'rifah mengenal Allah, berarti Fir'aun itu juga mukmin. Karena Fir'aun itu mengenal Allah. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusum dunman wa ulwa. Fir'aun dan kelompoknya mendustakan dengan lisan, namun hatinya meyakini, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau iman hanya mengenal Allah, kata para ulama, Abu Jahal, Abu Talib, Abu Lahab, mereka beriman karena mereka juga mengenal Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Kalau engkau Nabi Muhammad bertanya kepada orang musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak orang musyrikin jahiliyah menjawab, Allah. Mereka mengenal Allah. Tapi mengenal Allah tidak cukup menjadikan orang itu mukmin. Berarti iman bukan ma'rifah mengenal Allah. Itu definisi kelompok Al-Jahmiyah. Kemudian ada pula kelompok namanya Al-Murji'ah, mengatakan iman hanyalah keyakinan dan ucapan. Ini juga tidak benar. Karena Allah dalam ayat-ayat Al-Quran sering menggandengkan antara iman dan amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Demi waktu, kata Allah, semua manusia dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Kata para ulama, amal soleh bagian daripada al-iman. Demikian pula Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman kepada Allah, maka kami berikan kehidupan yang baik. Selalu digandengkan iman wal amal saleh. Artinya amal itu bagian daripada al-iman. Apalagi juga Rasul mengatakan dalam hadis Syu'abul Iman, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah fa'a'laha qaulu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adzani tariq wal haya' syu'batun minal iman. Iman itu terdiri dari 70 lebih cabang. Yang paling tinggi cabangnya adalah ucapan la ilaha illallah, qaul, ucapan. Wa adanaha, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu yang ada dalam hati bagian daripada al-iman. Di situ kata Rasul mengatakan iman ada 3 rangkaian. Yang pertama ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Maka tidak benar kalau orang itu seperti kelompok Murji'ah tadi tidak memasukkan amal dari bagian al-iman. Ada pula kelompok yang lain mengatakan iman hanyalah at-tasdiq, membenarkan. Kata para ulama ini juga tidak benar. Kalau sekedar at-tasdiq, membenarkan saja, Abu Talib mukmin. Karena Abu Talib pernah mengatakan dalam bait puisinya, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh aku yakin bahwasanya agama Muhammad sebaik-baik agama manusia. Abu Talib membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi karena beliau sungkan kepada orang-orang kafir Quraisy yang lainnya, beliau pun tidak jadi masuk al-Islam. Laulal malamatu aw hidaru masabatin lawajatani samhan bidaka mubina. Tidak cukup iman hanyalah at-tasdiq. Maka yang benar sebagaimana kata Ahlussunnah, iman adalah ucapan dan keyakinan serta perbuatan. Seperti yang Rasul sabdakan tadi dalam hadis Syu'abu al-iman. Kemudian iman itu juga yazid wa yanqus, bisa bertambah bisa berkurang. Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka, dan kepada Rabb-nya lah mereka bertawakal. Iman bisa bertambah. Kata Fudail bin Iyad, setiap ayat yang menjelaskan tentang bertambahnya keimanan itu juga otomatis menjelaskan tentang
berkurangnya iman. Karena tidaklah sesuatu bisa menerima tambahan kecuali dia juga bisa menerima pengurangan. Apalagi Rasul mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya, kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya keimanan. Iman bisa mengalami pasang surut, naik dan turun, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan mentaati Allah Azza wa Jalla dan berkurang dengan mentaati syaitan. Intinya sekali lagi, iman menurut Ahlussunnah itu 5 nun tadi, keyakinan dalam hati, ucapan lisan, perbuatan anggota badan bisa bertambah dengan mentaati Allah Ar-Rahman dan berkurang dengan mentaati syaitan. Kemudian para ulama membahas tentang al-istisna fil iman, yaitu apakah boleh orang itu mengatakan saya mukmin insya Allah. Ini dalam bahasa para ulama dalam kitab-kitab akidah, yaitu bab al-istisna fil iman, tentang ucapan saya mukmin insya Allah. Apakah boleh mengatakan saya mukmin insya Allah? Ada 3 pendapat manusia tentang masalah ini. Kalau kelompok namanya Al-Jahmiyah dan Murji'ah, mereka mengharamkan orang mengatakan saya mukmin insya Allah. Mereka menuduh orang yang mengatakan saya mukmin dengan tambahan insya Allah, dia itu ragu akan keimanannya. Syakaka kata mereka. Ini pendapat yang tidak benar, yang salah. Ya, mewajibkan atau mengharamkan orang untuk mengatakan saya mukmin insya Allah. Lawannya pendapat yang mewajibkan untuk mengatakan saya mukmin insya Allah. Yang satu mengharamkan, yang satu mewajibkan. Yang satu mengatakan haram mengatakan saya mukmin insya Allah. Cukup saya mukmin. Titik sudah kata mereka, kelompok Jahmiyah dan Murji'ah. Karena kelompok Jahmiyah Murji'ah ini tadi, yang penting iman hanya mengenal Allah. Yang penting iman itu yakin dan mengucapkan. Amal perbuatan tidak termasuk bagian daripada iman. Maka kata mereka harus orang itu ya betul-betul mengatakan saya mukmin, titik sudah. Lawannya mengatakan wajib mengatakan saya mukmin insya Allah. Karena segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah kata mereka. Atau kita nggak tahu orang itu mati apakah masih beriman ataukah tidak. Maka wajib mengatakan saya mukmin insya Allah. Ini kata para ulama, dua-dua pendapat yang keliru, yang salah. Yang benar adalah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, pendapat para ulama as-salaf, di antaranya Imam Ahmad dan yang lainnya, yang mengatakan boleh hukumnya mengatakan saya mukmin atau saya mukmin insya Allah. Ini pertengahan, tidak mengharamkan, tidak mewajibkan. Itulah Ahlussunnah. Senantiasa pertengahan di antara kelompok-kelompok yang sesat. Sebagaimana Islam, pertengahan di antara Yahudi dan An-Nasara. Sebagaimana kata Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah, bal humul wasat baina al-firaq kama annal Islam wasatun baina al-umam. Bahwasanya Ahlussunnah pertengahan di antara semua kelompok-kelompok sesat, sebagaimana Islam pertengahan di antara agama-agama yang ada. Ahlussunnah tidak mengharamkan mengatakan saya mukmin insya Allah dan tidak pula mewajibkan, tapi membolehkan. Boleh saja orang itu mengatakan saya mukmin tanpa kata-kata insya Allah, tapi dengan tujuan atau dengan maksud saya mukmin bahwasanya saya ini berpegang teguh dengan rukun-rukun iman.
Saya nggak ragu dengan rukun iman yang saya pegangi selama ini. Dengan usulul iman. Saya yakin saya mukmin karena saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya meyakini Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Dia satu-satunya sembahan yang hak. Dan saya mengimani 6 rukun iman. Saya nggak ragu mengatakan saya mukmin tanpa kata-kata insya Allah. Dalam artian saya mukmin dari segi usulul iman. Pondasi keimanan saya tidak ada keraguan sama sekali. Saya mukmin. Tapi di sisi yang lain, dari segi yang lain, boleh orang itu mengatakan saya mukmin insya Allah. Kenapa kok pakai kata insya Allah? Karena tadi Rasul mengatakan iman itu banyak cabangnya. Ada 70 lebih cabangnya. Saya belum melaksanakan semua cabang itu. Maka saya mengatakan saya mukmin insya Allah. Dengan tujuan untuk membersihkan diri dari tazkiyatun nafsi. Merasa telah sempurna imannya. Maka ditambahi kata-kata saya mukmin insya Allah. Saya ulangi lagi, Ahlussunnah mengatakan boleh-boleh saja orang itu mengatakan saya mukmin atau mengatakan saya mukmin insya Allah, tapi dengan perspektif yang berbeda. Saya mukmin dengan maksud saya berpegang teguh dengan rukun-rukun iman. Saya punya pondasi iman. Saya nggak ragu kalau saya itu mukmin dalam masalah pondasi keimanan. Tapi saya ketika mengatakan saya mukmin insya Allah karena saya merasa belum melaksanakan cabang-cabang keimanan yang banyak yang Rasul katakan tadi. Saya menghindari mentazkiyatun nafsi, mensucikan diri sendiri. Sebagaimana Allah mengatakan, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa suci sempurna keimanan kalian karena cabang iman itu banyak sekali. Jadi ini yang dibahas oleh Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari. Ahlussunnah itu cirinya wala yasyukku fil iman. Tidak ragu akan keimanannya, yaitu dalam sisi usulul iman, prinsip-prinsip keimanan tidak boleh dia ragu. Kalau dia misalnya mengatakan saya mukmin insya Allah, tapi dengan niat saya ragu akan rukun-rukun iman, ini bukan termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sekali lagi, ada maksud dari kata-kata saya mukmin atau saya mukmin insya Allah yang harus dipahami oleh setiap orang yang mengatakannya. Saya mukmin dalam artian saya yang berpegang teguh dengan rukun-rukun iman. Saya tidak boleh ragu. Makanya ketika ulama salaf pernah ditanya, "A'anta mu'min? Apakah engkau mukmin?" Ulama salaf itu mengatakan, "La asyukku fi imani." Aku enggak ragu tentang keimananku, yaitu masalah pondasi keimanan, rukun-rukun keimanan. Adapun ketika dalam masalah apakah dia melaksanakan semua cabang-cabang keimanan, maka dia mengatakan saya mukmin insya Allah. Ini yang dibahas oleh para ulama tentang al-istisna fil iman. Jangan seperti kelompok Murji'ah atau kelompok Jahmiyah yang mengharamkan al-istisna insya Allah dalam kata-kata saya mukmin. Makanya ciri kelompok Murji'ah, kata para ulama, aslul irja tarkul istisna. Sumber atau pokok ajaran kelompok Murji'ah adalah meninggalkan kata-kata saya mukmin insya Allah. Saya ulangi lagi, hukum mengatakan saya mukmin insya Allah itu boleh-boleh saja. Boleh mengatakan saya mukmin titik atau saya mukmin insya Allah, tapi dengan maksud yang sudah kita sampaikan tadi. Ini ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan bab al-iman secara ringkas. Kemudian poin yang ke-6, kata Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari rahimahullah ta'ala, wala yumari fi dinillah. Seorang yang mengaku ahli sunnah tidak boleh mendebat
atau debat kusir dalam urusan agama. Karena memang yang diwajibkan kepada kita sebagai seorang muslimah adalah sami'na wa ata'na dalam masalah perintah Allah dan Rasulnya, dan kita diwajibkan sami'na wa saddaqna dalam kabar berita yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada ayat, ada hadis tentang perintah, maka sami'na wa ata'na. Sebagaimana kata Allah tentang sifat orang-orang yang beriman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi orang-orang mukmin dan mukminah apabila telah Allah putuskan suatu hukum untuk dia punya pilihan yang lainnya. Innama qaulal mu'minina idza du'ilallahi wa rasulihi yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang mukmin ucapannya atau mukminah ketika diseru kepada hukum Allah dan Rasul, perintah Allah dan Rasulnya, cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Ini sifat orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah, sekali-kali demi Rabbmu, mereka tidak beriman atau tidak sempurna iman mereka sampai menjadikanmu, wahai Nabi Muhammad, sebagai hakim, pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak merasa berat menerima keputusan engkau Nabi Muhammad, dan mereka betul-betul tunduk patuh terhadap keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat orang-orang yang beriman. Apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib senantiasa sami'na wa ta'na, sami'na wa sadaqna. Dan itu merupakan konsekuensi kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata para ulama, konsekuensi mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang pertama tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Entah masuk akal, tidak masuk akal, harus diimani selama itu hadisnya sahih dari Rasulullah SAW. Yang kedua, ta'atu fima amar, mentaati perintah Rasul. Dan yang ketiga, istinabu manahaan wa zajar, meninggalkan semua larangan Rasulullah SAW. Dan yang keempat, alla yu'badallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti syariat Rasulullah SAW. Ini konsekuensi orang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Maka setiap ada qala Rasul, sabda Rasul, dan itu hadisnya sahih, tidak boleh didebat. Ya. Apalagi yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah al-aqidah, yang itu paten sudah tidak boleh didebat-debat, tidak boleh diperdebatkan, tidak boleh ditentang oleh akal ataupun perasaan ataupun hawa nafsu. Naudzubillah min dzalik. Makanya Rasul juga pernah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bi. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan beriman kepadaku serta beriman kepada yang aku ajarkan. Di antaranya masalah sifat-sifat Allah. Contoh, Rasul bersabda dalam hadis yang mutawatir, kata para ulama, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thulutsu al-laili al-akhir. Allah Rabb kita turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, seraya mengatakan, man yad'uni fa astajibala, siapa yang berdoa kepadaku aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa utiyah, barang siapa minta kepadaku aku akan beri. Man yastaghfiruni fa aghfirullah, barang siapa mohon ampun kepadaku aku akan ampuni. Para sahabat dahulu nggak pernah mereka mengatakan, maksudnya adalah yang turun rahmatnya Allah. Tidak ada. Mereka selalu sami'na wa sadaqna dalam kabar berita tersebut. Nggak ngeyel, nggak membantah, nggak mendebat. Langsung mereka imani. Mereka yakin Allah turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir. Demikian pula dengan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah.
Ketika Allah berfirman misalnya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Rabb yang Maha Penyayang istiwa. Kata ulama tabi'in yang bernama Mujahid, istawa artinya ala wartafa. Allah itu tinggi di atas arsy. Mujahid muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tidak ada yang mendebat. Wah, kalau Allah itu di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Tidak ada para sahabat, para tabi'in yang mendebat seperti itu. Tidak mau mengimani Allah di atas arsy-Nya. Sedangkan Allah mengatakan dalam 7 ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ini ciri Ahlussunnah wal Jamaah, tidak mendebat dalam urusan agama. Selama sudah ada ayatnya, sudah ada hadis yang sahih, sudah sami'na wa shadaqna dalam kabar berita, sami'na wa ta'na dalam masalah perintah. Coba kita lihat para sahabat Rasulullah SAW dahulu. Dan ini merupakan salah satu rahasia mengapa mereka dulu jaya, mereka dulu menguasai dunia. Mereka yang mengalahkan 2 negara dikuasai Romawi dan Persia. Karena ittiba kepada Ar-Rasul SAW. Karena mereka senantiasa sami'na wa ta'na, sami'na wa shadaqna. Tidak mendebat dalam urusan agama. Contoh kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasul meninggal dunia, sebelumnya Rasul mengirim pasukan Usama ke negeri Syam untuk berperang dengan orang-orang kafir di sana. Setelah Rasul meninggal dunia, kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang Arab Badui di sekitar kota Madinah mereka murtad dan mereka ingin menyerang kota Madinah. Ketika itu sebagian para sahabat memberikan masukan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar pasukan Usama yang di negeri Syam ditarik pulang ke kota Madinah menjadi benteng di kota Madinah dari serangan orang-orang yang murtad. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Yang beliau selalu membenarkan semua apa yang Rasul sabdakan, yang Rasul perbuat. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Wa walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Lau jaratil kilab ala arjuli azwajir Rasul sallallahu maradatu jaisan arsalahu Rasul sallallahu wala halatu liwaan aqadahu Rasul sallallahu." Kata beliau, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya anjing-anjing itu telah mengerumuni kaki para istri Rasulullah SAW, aku tidak akan memulangkan pasukan yang telah diutus oleh Rasul, dan aku tidak akan mungkin menurunkan bendera yang telah dikibarkan oleh Rasulullah SAW. Dan betul apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu mengikuti ajaran Allah dan Rasul, akibatnya pasti akan baik. Pasukan Usama menang di negeri Syam, orang-orang murtad di sekitar Madinah mereka kalah sebelum berperang. Ini barokah ittiba kepada Ar-Rasul SAW, barokah tasdik apa yang Rasul sabdakan. Dan kisah-kisah seperti sangat banyak. Ketika dulu mereka, para sahabat masih suka dengan minuman keras sebelum turunnya ayat haramnya khamr. Tapi ketika mereka mendengar Allah menurunkan ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijzum minasyaitan, langsung mereka buang bejana-bejana yang berisi minuman keras. Sami'na wa ata'na, tidak mendebat, tidak bertele-tele. Langsung mereka tinggalkan. Itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita menginginkan kejayaan umat Islam, kejayaan Islam seperti dahulu kala, ini rahasianya. Ittiba. Tidak ngeyel, tidak keras kepala, tidak mendebat ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akal harus ditundukkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Yang menjadi timbangan itu Al-Quran dan Sunnah, bukan akal. Karena akal terbatas, akal bisa keliru. Siapapun itu yang memiliki akal. Ya. Adapun Al-Quran dan Sunnah tidak pernah keliru, itu maksum. Ya. Maka barometer kita, timbangan kita Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Semua yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah wajib untuk kita taslim. Kita menyerahkan diri kepadanya. Tidak boleh kita mendebatnya. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Roja rahimani wa rahimakumullah, wala yumari fiddin, tidak boleh mendebat dalam urusan agama. Selama sudah ada ayatnya, sudah ada hadisnya, maka sekali lagi harus kita tunduk patuh kepadanya. Demikian pula, kalau ada perbedaan pendapat, jangan sampai debat kusir. Jangan sampai mengatakan pendapat saya yang paling benar. Tidak. Tapi yang benar adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ayat ini juga wajib untuk kita samina wa ta'na. Ini perintah Allah. Jangan didebat. Wah, ini bukan pemimpin kita sekarang. Dia taghut, na'udzubillah min dzalik. Ya. Atau sudah jelas hadisnya tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dia zalim. Dan Rasul melarang untuk mencaci maki, menghina pemimpin. Kalau Ahlussunnah sami'na wa ta'na, bukan malah nyinyiri pemimpin kaum muslimin, bukan malah mendebat hadis-hadis tersebut. Sami'na wa ta'na. Ya. Ini perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kemudian kata Allah, fa in tanazatum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan agama, kembalikanlah kepada Allah, yaitu kata ulama kepada Al-Quran, kepada Rasul, yaitu kepada sunnahnya beliau. Ini kalau ada perbedaan pendapat, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah debat kusir, ngeyel-ngeyelan tanpa ilmu, tanpa dalil. Ya. Atau sudah jelas dalilnya namun tetap dibantah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini bukan ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah samina wa ta'na, samina wa saddaqna. Kalau ada perbedaan pendapat, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh. Rasul mengatakan, wa man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak. Apa solusinya? Alaikum bisunnati, peganglah sunnahku. Wa sunnatil khulafaur rasyidin, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Tidak usah main akal-akalan. Jangan baperan, namun kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasul dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin. Jangan mendebat ayat ataupun hadis. Karena itu termasuk salah satu ciri juga orang-orang kafir. Ma yujadilu fi ayatillah illa alladziina kafaru. Tidaklah yang mendebat ayat-ayat Allah kecuali adalah orang-orang kafir. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah. Namun di sana ada namanya al-jidal billati hiya ahsan. Sebagaimana kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan mau'izatil hasanah, dan dengan bil jidal, dengan dialog, debat yang baik. Jadi kata para ulama ada dua bentuk debat. Debat yang terpuji dan debat yang tercela. Debat yang tercela tadi sudah kita sampaikan, mendebat ayat, mendebat hadis, naudzubillah min dzalik. Ya. Namun di sana ada debat yang terpuji, yaitu ketika ada seorang ulama, seorang yang alim, dia ingin untuk menghilangkan syubhat dari orang-orang yang terkena syubhat. Didebat, dikeluarkan syubhat-syubhatnya, kemudian dijawab dengan ayat, dengan hadis. Maka ini suatu yang
terpuji. Seperti yang dilakukan juga oleh para salafus saleh. Seperti contohnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika ada kelompok Khawarij, kelompok teroris di zaman Ali bin Abi Thalib, ingin memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Dalam sebuah riwayat dikatakan ada 24.000 yang mau memberontak. Abdullah bin Abbas diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk mendebat mereka, menasihati mereka, berdialog dengan mereka. Kan kita sudah tahu siapa Abdullah bin Abbas, ahli tafsir dari kalangan para sahabat Rasul yang mendapatkan doanya Rasul, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas tentang urusan agamamu dan ajarkan dia tafsir Al-Quran. Ketika itu Abdullah bin Abbas mendebat kelompok Khawarij, dikeluarkan syubhat-syubhat mereka, kemudian dibantah dengan ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya kelompok Khawarij punya syubhat Ali bin Abi Thalib itu kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Dikarenakan Ali bin Abi Thalib pada waktu itu mengadakan perdamaian atau mengutus juru damai dari seorang sahabat ketika berselisih dengan Muawiyah. Kata mereka, hakamur rijal. Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dan yang lainnya itu berhukum dengan manusia. Maka mereka kafir, murtad, wajib dilengserkan, diberontak. Abdullah bin Abbas mendebat mereka dengan tentunya ilmu, dengan dalil. Kata Abdullah bin Abbas, apa yang dilakukan oleh Ali dan Muawiyah itu ada hukumnya dalam Al-Quran. Yaitu ketika Allah memerintahkan kalau ada percekcokan, perselisihan antara suami dan istri, untuk masing-masing mengutus juru damai. Dari pihak suami, dari pihak istri bertemu, berdamai. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Kata Abdullah Abbas, Allah berfirman, jika kalian khawatir akan terjadi perpisahan di antara mereka, maka utuslah utusan dari pihak laki-laki dan perempuan untuk mereka berembuk. Kata Abdullah Abbas, kalau ini masalah keluarga, suami istri diperintahkan mengutus juru damai, apalagi berkaitan dengan umat, perselisihan yang lebih besar lagi, maka lebih dibolehkan. Maka mereka pun kelompok Khawarij terdiam, mereka pun mengaku salah, keliru. Ini debat yang terpuji. Namun tadi, siapa yang mendebat? Ulama yang mereka punya ilmu, berkompeten dalam bidang ini. Tidak sembarang tembak sembarang orang. Maka bagi mereka yang suka istilahnya bergelut dengan medsos, hati-hati. Jangan asal komen sana, komen sini. Jangan asal debat sana, debat sini tanpa al-ilmu. Dalam akidah Ahlussunnah dilarang debat kusir. Itu tercela. Minimal itu melanggar sabda Rasul, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Apalagi kalau kita mendebat, terkadang kita akan terkena syubhat orang-orang itu. Ya, makanya dahulu para ulama salaf pun terkadang ketika diajak debat oleh sebagian orang jahil atau alil bidah, mereka tidak mau melayani. Ya, ketika kalau nggak salah Imam Malik rahimahullah diajak untuk debat, kata Imam Malik, idhab ila man yashukku fi dini mislak. Pergilah kepada orang yang ragu tentang agamanya sepertimu. Ana muqinun bidini. Adapun aku telah yakin tentang agamaku, jangan usah debat denganku. Artinya nggak semua yang mengajak debat dilayani. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, maka sekali lagi harus betul-betul tahu mana itu debat yang terpuji, mana itu debat yang tercela. Tapi yang sudah kita sampaikan tadi, jangan pernah naudzubillah min dalik mendebat ayat, mendebat hadis Rasul SAW, atau istilahnya ngeyel terhadap ayat dan hadis Rasul SAW hanya karena tidak masuk akal atau karena tidak sesuai dengan pendapat gurunya ataupun ustadznya, atau nggak sesuai dengan kearifan lokal dan sebagainya. Ayat dan hadis tidak pernah salah, tapi perasaan, akal, atau ucapan pendapat manusia itulah yang bisa salah, yang bisa keliru. Kemudian poin yang berikutnya,
Sahal bin Abdullah Tustari mengatakan di antara ciri Ahlussunnah wal Jamaah, wala yatrukus salata ala man yamutu min ahlil qiblati bidzambi. Tidak meninggalkan salat jenazah atas orang yang meninggal dunia dari ahlil qiblah kaum muslimin karena sebab dosanya. Ahlussunnah meyakini seorang muslim yang jatuh ke dalam dosa, selama itu tidak sampai kepada derajat kesyirikan, kekufuran besar, dia tidak boleh dikafirkan. Kalau dia mati, tetap fardu kifayah bagi kaum muslimin untuk mensolatinya. Salat jenazah tetap disyariatkan. Ya. Meskipun dahulu Rasul pernah tidak mensolati orang yang mati dalam keadaan masih menanggung hutang. Tapi Rasul tetap menyuruh para sahabat beliau mensolati orang tersebut. Ya. Maksud dari ini semuanya, tetap sholat jenazah fardu kifayah atas kaum muslimin. Ya, untuk mensolati jenazah saudara mereka yang meninggal dunia meskipun orangnya itu ahli maksiat. Orang yang senantiasa berbuat dosa, tetap selama dia masih muslim, tetap disolati. Tapi bagi tokoh agama, untuk memberikan efek jera kepada yang semisalnya, boleh tidak mensolati. Tapi tetap yang lain mensolati jenazahnya. Ya, karena ini membantah kelompok Khawarij yang mereka mengkafirkan kaum muslimin hanya gara-gara dosa-dosa besar yang diperbuat. Ini adalah keyakinan yang sesat, keyakinan kelompok Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar yang konsekuensinya kalau sudah dikafirkan tidak boleh disolati jenazahnya. Adapun Ahlussunnah, selama orang itu masih punya keimanan, punya tauhid, meskipun berlumuran dengan dosa, tetap disyariatkan untuk disolati jenazahnya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wala yatruku as-shala ala man yamut min ahlil kiblati bidzambi. Kemudian poin yang berikutnya, yang ke-8, wala yatrukul masha alal khuffain. Ciri Ahlussunnah tidak meninggalkan mengusap sepatu atau kaos kaki atau sandal ketika berwudu. Artinya meyakini syariat al-masah al-khuffain. Kalau al-khuffain itu ya sepatu kulit lah di zaman Rasulullah SAW yang menutupi mata kaki. Namun ini dikiaskan dengan sepatu yang ada dan juga kaos kaki ataupun sandal. Dalam syariat Islam itu ada syariat kalau orang itu misalnya berwudu, ya, dia memakai sepatu misalnya. Sampai sudah selesai semuanya, mengusap telinga, kemudian sampai kepada kaki, tidak perlu dilepas sepatunya. Tapi boleh dia mengusapkan air ke atas, bagian atas sepatunya tersebut. Ini namanya al-mas alal khuffain. Dan ini adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana dalam ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, haddatsani sab'una min ashabin Nabi SAW anna Rasul SAW masaha ala khuffai. Kata Hasan Al-Basri, telah menceritakan kepadaku 70 sahabat Rasul bahwasanya Rasul dahulu pernah mengusap dua sepatunya ketika berwudu. Dan ini juga adalah ijma ulama atau kaum muslimin tentang syariat bolehnya mengusap sepatu ketika berwudu, tidak perlu melepas dan mencuci kakinya. Ya. Sebagaimana kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan, waqad ajma'a man yu'taddu fil ijma' ala jawazil mas' alal khuffain sawa'an fis safar aw fil hadar sawa'an li haja aw li ghairiha. Kata Imam Nawawi rahimahullah,
telah sepakat para ulama kaum muslimin yang memang bisa dianggap ijma'nya tentang bolehnya mengusap sepatu ketika berwudu tadi, ketika tohara tadi, baik ketika safar atau ketika mukim. Kalau kata Rasul, kalau orang itu mukim waktu mengusap 1 hari 1 malam. Kalau safar waktunya 3 hari 3 malam. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, baik karena ada hajat atau tidak ada hajat, boleh mengusap. Misalnya kita dalam keadaan sakit, kalau kita lepas kaos kaki ketika mau wudhu, kedinginan, boleh tetap pakai kaos kaki. Atau tanpa ada kebutuhan pun boleh, kata Imam An-Nawawi. Ini sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, wa innama angkarathu syi'atu wal khawarid wa la yu'taddu bi khilafihim. Namun syariat ini diingkari oleh kelompok Syiah Rafidah dan juga kelompok Khawarid, dan tidak boleh digubris penyelisihan mereka ini. Artinya di sini, kenapa ulama-ulama Ahlussunnah ketika menulis kitab akidah disisipkan pembahasan yang asalnya itu masalah fikih. Ini asalnya masalah fikih, masalah tohara. Tapi kenapa disisipkan dalam masalah akidah untuk membantah kelompok-kelompok sesat, yaitu kelompok Syiah Rafidah dan kelompok Khawarid yang tidak meyakini disyariatkannya al-masah alal khuffain. Na'udzubillah min dalik. Padahal jelas kata Hasan al-Basri tadi, 70 sahabat Rasul menceritakan kepada beliau bahwa Rasul mengusap kedua khufnya. Yang terakhir, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, poin yang ke-9 kata Al-Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari, guru dari Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, kata beliau, wala yatrukul jama'ata khalfa kulli walin jarin au adlin. Tidak boleh meninggalkan salat berjamaah di belakang pemimpin kaum muslimin yang zalim ataupun yang adil. Ini salah satu pembahasan tentang akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, yang mana sudah pernah kita sampaikan di TV Roja juga secara khusus poin-poin akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Kalau kita ringkas dari kitab-kitab para ulama, ada 9 poin akidah sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Yang pertama, membaiatnya, yaitu meyakini dia pemimpin kita, dia waliul amr kita, wa ulil amri minkum, membaiatnya. Yang kedua, menghormati pemimpin tersebut. Yang ketiga, tidak mencaci makinya, tidak menghinakannya. Sebagaimana kata Rasul, man akrama sultanal akramallah wa man ahana sultanal ahanahullah. Barang siapa yang menghormati pemimpinnya, Allah akan hormati dia. Dan barang siapa yang mencaci makinya, Allah akan menghinakannya. Wajib untuk kita menghormati. Dan ini kita katakan, na'udzubillah min dalik, bukan untuk mencari muka dari pemimpin, bukan untuk mencari simpatisan dari pemimpin, tapi ini adalah akidah, ini adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Bahkan kita pernah dengar kajian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau mengatakan jangan pernah malu menyampaikan akidah seperti ini. Entah kita dituduh antek pemerintah, kita dituduh apapun, jangan pernah malu. Ini adalah akidah. Kita ucapkan ini sebagai bentuk akidah kita, seperti yang Rasul sabdakan tadi. Man akrama sultanal akramahallah. Barang siapa yang memuliakan pemimpinnya, Allah akan muliakan. Wa man ahana sultanal ahanallah. Barang siapa yang menghinakan pemimpinnya, Allah akan hinakan dia. Kemudian yang keempat, kata para ulama, yaitu as-sam'u wa ta'ah fi ghairi maksiatillah. Sikap Ahlussunnah yang keempat, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin selama tidak dalam hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, bersabar kalau ada yang tidak kita sukai dari pemimpin tersebut. Baik kita nggak suka
dalam hal-hal yang memang itu maksiat atau kezalimannya, atau dalam hal-hal yang memang kita tidak cocok dengan kebijakannya, meskipun dalam sesuatu yang mubah, tetap kita bersabar. Kemudian yang keenam, sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin, menasihatinya. Tapi para ulama yang berhak menasihati mereka, namun nasihat dengan cara lemah lembut, dengan cara rahasia, tidak di jalanan, tidak di hadapan umum, tidak di internet, di medsos, ataupun di media massa, namun mendatanginya, berduaan dengannya, menasihatinya dengan lemah lembut. Kemudian mendoakan pemimpin kaum muslimin dengan kebaikan. Kemudian yang berikutnya, akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin, yaitu tidak memberontak kepada pemimpin muslim. Ya. Kemudian yang terakhir, ini yang kita bahas, yaitu melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Di antaranya masalah salat. Kalau misalnya dulu pada zaman salaf kaum muslimin masih sedikit, yang mengimami salat 5 waktu adalah al-khalifah. Maka wajib kaum muslimin meyakini akan sahnya salat di belakang pemimpin kaum muslimin. Atau mereka yang menjadi imam salat Jumat atau salat Idul Fitri, Idul Adha. Meskipun seandainya pemimpin itu zalim, tetap wajib diyakini sahnya salat di belakangnya. Kata Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah, kalau dia mengulangi salatnya atau menganggap salat bersama imam yang zalim itu tidak sah, dia adalah mubtadi alil bid'ah. Rasul bersabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Pemimpin kaum muslimin salat bersama kalian. Kalau mereka benar salatnya, pahalanya bagi mereka, bagi kalian juga. Namun kalau salat mereka salah, keliru, pahalanya tetap bagi kalian, dosanya bagi mereka. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini sahnya salat di belakang pemimpin kaum muslimin. Dan ini juga berkaitan dengan penentuan salat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau di negeri kita ada perbedaan antara pemerintah dan swasta, maka kita ikut pemerintah, pemimpin kaum muslimin. Ini akidah yang diajarkan oleh ulama as-salaf sejak dahulu kala. Seperti yang kita juga pernah sampaikan dari akidah Sufyan ats-Tsauri. Dalam akidah beliau mengatakan kepada murid beliau yang bernama Syu'aib bin Harab, ya Syu'aib bin Harab, la yanfa'uka ma katabta hatta tarasala khalfa kulli barin wa fajirin. Wahai Syu'aib bin Harab, tidak bermanfaat apa yang kau tulis sampai engkau berpendapat sahnya salat di belakang pemimpin yang dolim maupun yang adil, yang baik maupun yang jelek. Kemudian Syu'aib bin Harab bertanya, as-salata kullaha, apakah semua salat di belakang pemimpin? Kata Syu'aib bin Harab, kata Sufyan ats-Tsauri, la walakin salatal jum'ah wal idain. Namun salat Jumat dan salat Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Dan ini sudah yang tertulis dalam kitab-kitab akidah as-salaf, salat di belakang pemimpin kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dari akidah Sahal bin Abdullah At-Tustari yang menggambarkan kepada kita intinya Ahlussunnah adalah mereka-mereka yang berpegang teguh dengan akidah salaf, akidah Rasul dan para sahabat Ar-Rasul SAW. Di antaranya ada 9 poin tadi. Wallahu ta'ala. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk kembali menyampaikan bimbingan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambahkan ilmu kita. Allah mudahkan kita untuk mengamalkan faedah-faedah yang telah disampaikan. Berikutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami tunggu, silahkan. Untuk bertanya langsung via telepon bisa, kami tunggu di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah termasuk akidah Imam Salaf yang mentoleransi ahlul bid'ah dengan alasan agar Islam tidak terpecah belah? Mohon nasihatnya Ustaz. Nah,
Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh para ulama Ahlussunnah, ulama salaf sejak dahulu kala dalam kitab-kitab akidah mereka, di antaranya dalam kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad, bahkan di awal kitab tersebut beliau mengatakan Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashab Rasulullah SAW wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa ahliha. Kata Imam Ahmad rahimahullah, di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasulullah SAW, mengikuti jejak para sahabat dan meninggalkan bid'ah serta ahli al-bid'ah. Itu suatu yang maklum bid-darurah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Harus ada al-bara', berlepas diri daripada kebid'ahan dan para dai-dai kebid'ahan ataupun ahli al-bid'ah, karena mereka yang merusak akidah umat. Mereka ini sangat amat berbahaya bagi umat. Naudzubillah min dzalik. Dan itu adalah perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Ya, kalau kita baca ayat wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taqudu ma'hum. Telah Allah turunkan di dalam Al-Qur'an ke atas kalian, apabila ayat-ayat Allah dikufuri, ayat-ayat Allah diperolok, jangan duduk bersama mereka, apalagi di majelis ilmunya mereka. Ini larangan menuntut ilmu dari ahli bidah atau bermesraan dengan mereka, karena asyubah khataf, syubhat mereka bisa masuk ke dalam hati kita, sedangkan hati kita, kata para ulama, dha'ifah, lemah. Ya. Dan Rasul mengatakan, man sami ahadukum bid-dajjal falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengar keruannya Dajjal, hendaklah dia menjauh darinya. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah ta'ala, syubhatnya ahlil bid'ah lebih lengket, lebih berbahaya daripada fitnahnya ad-Dajjal. Ya, maka ini adalah larangan dari Allah dan Rasul untuk kita bermesraan duduk di majelis ilmu yang mereka adakan, karena itu sangat berbahaya. Umat Islam tidak akan bersatu kalau mereka tetap di atas kebid'ahan mereka, dan umat tidak akan jaya ketika mereka senantiasa menularkan akidah sesat ataupun akidah bid'ahnya mereka. Umat Islam akan jaya, umat Islam akan bisa bersatu kalau mereka di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Dan Rasul mengatakan tadi, umat akan berpecah belah, umat akan banyak mendapatkan perselisihan. Apa solusinya? Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Tinggalkanlah segala bentuk kebid'ahan, otomatis dengan meninggalkan orang-orangnya, berlepas diri dari mereka. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, Ustaz, dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum, mau bertanya, bagaimana sikap Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah di dalam menyikapi perbedaan di dalam menentukan awal puasa dan Id, karena masing-masing kelompok ingin cari yang paling benar mendekati apa yang diperintahkan Rasulullah, sehingga menurut mereka yang benar saya. Bagaimana, Ustaz? Ya, kita sudah sampaikan tadi kaidah seorang muslim yang bijak dalam menghadapi perbedaan pendapat. Kalau dia mengaku muslim, mengaku beriman kepada Al-Quran, mengaku dia mengagungkan Al-Quran, ini kata Al-Quran, ini solusi yang Allah berikan dalam Al-Quran kalau ada perbedaan pendapat. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berselisih tentang satu permasalahan, kembalikan kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Dalam masalah penentuan Ramadan, penentuan Idul Fitri misalnya, Allah sudah memberikan rambu-rambu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Dalam Al-Quran yang ada, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian, pemimpin negeri kaum muslimin, bukan pemimpin ormas, bukan pemimpin yayasan atau partai, tapi pemimpin negeri kaum muslimin. Itu yang ada perintah untuk mentaatinya. Maka jelas sudah permasalahannya. Ikuti pemimpin kaum muslimin, ikuti pemerintah, bukan swasta dalam masalah seperti ini. Demikian pula dalam penentuan Ramadan telah disampaikan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Misalnya dulu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, taro an-nasu al-hilal.
manusia mengaku melihat hilal. Fa akhbartun Nabi sallam anni ra'aitu. Aku pun mengabarkan kepada Rasul, aku melihat hilal Ramadan. Fasoma, beliau pun berpuasa, wa amran nas bisyamihi. Yang mengumumkan siapa? Menentukan siapa? Rasul. Kata Abdullah bin Umar, ketika aku menyampaikan, aku melihat hilal, Rasul pun puasa, dan beliau yang memerintahkan manusia untuk berpuasa. Yang mengumumkan bukan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar lapor kepada Rasul, Rasul yang memutuskan, karena beliau sebagai pemimpin kaum muslim. Dan itu sudah dilakukan oleh para salaf terdahulu, para khulafa dahulu, yang menentukan mereka. Apalagi kalau kita lihat dampak negatif, kalau setiap kelompok masing-masing menentukan, kacau. Mana itu persatuan katanya? Wa'tasimu bihablil jami'an wala tafarraqu. Sekali lagi, nggak akan mungkin ada persatuan tanpa kaum muslimin kembali kepada ajaran Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan persilahkan untuk Anda yang ingin bertanya langsung para Ustadz melalui telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Kasih dari Gandoang nih. Bapak dikecilkan dulu volume televisinya ya, supaya ya. kita bisa mendengar suara Bapak dengan jelas. Ya, dari Gandoang, Jarkasi dari Gandoang. Ya, silakan Pak Jarkasi. Bertanya pada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih masalah azan nih. Masalah azan itu sunahnya di kuburan boleh azan atau di masjid atau di rumah waktu kita mau sholat. Kalau di kuburan ketika memasukkan jenazah ke liang lahat, apakah diwajibkan untuk azan atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Iya. Ya, ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada syariatnya dalam tuntunan Rasul SAW dan para sahabat, azan hanya ketika memanggil orang untuk sholat ke masjid. Azan dikumandangkan di masjid untuk memanggil, menyeru orang sholat di masjid. Itu saja yang ada. Adapun mengazani orang yang telah meninggal di kuburan, tidak ada ajaran dari Rasul atau para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi secara makna. Bagaimana ketika seorang itu mengumandangkan azan hayya 'alas shalah kepada orang yang telah mati? Demikian pula anak yang baru lahir. Memang ada riwayat, tapi itu tidak sahih sebagaimana kata Syekh Albani rahimallahu ta'ala. Jadi secara riwayat dan secara dirayah, makna itu tidak benar untuk orang yang mati atau yang baru lahir. Azan hanya untuk memanggil orang salat ke masjid, dikumandangkan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang mendengarkan pada kesempatan kali ini. Untuk Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan hamba Allah di Dumai ini, Pak. Oh, silakan Pak. Nah, Bapak, saya ingin bertanya, Pak. Di tempat saya itu ada dua cara orang melaksanakan fardu kifayah itu, Pak. Khususnya waktu akan menguburkan itu, ada yang satunya itu pada saat sholat itu, selesai sholat ditahlilan, kemudian berdoa, kemudian waktu akan membawa ke kubur dibacakan Fatihah, ketika akan mengangkat ke mobil jenazah itu, Pak. Kemudian di dalam pada saat di kuburan itu, sebelum dikuburkan itu ada ahli keluarganya yang azan di dalam kuburnya. Kemudian selesai itu dikubur, kemudian ditahlilkan baru baca doa. Ada lagi yang satu lagi, selesai sholat mereka nggak baca tahlil, langsung doa aja, nggak tahlilan, langsung baca doa. Kemudian dibawa ke kuburan, selesai di dalam kuburan itu tidak diazankan, kemudian dikuburkan. Kemudian setelah dikuburkan doa aja, tidak ditahlilkan. Kemudian pertanyaan saya, mana di antara duanya itu yang lebih sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah, Pak? Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang muslim yang bijak adalah seorang muslim yang senantiasa
menengok kepada ajaran Rasul dalam segala bidang agama ini. Di antaranya dalam masalah menyemayamkan jenazah atau merawat jenazah. Di antaranya masalah sholat jenazah, menguburkan jenazah. Lihat hadis-hadis Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya, banyak disampaikan bagaimana ajaran Rasulullah SAW tentang merawat jenazah. Kalau mau misalnya ada buku khusus karangan Syekh Albani rahimahullah, ahli hadis abad ini, tentang ahkamul janaiz, hukum-hukum merawat jenazah. Ya, sejak mulai sakaratul maut mungkin sampai disemayamkan. Yang ada dalam ajaran Rasulullah SAW ketika orang itu sudah meninggal dunia, di antaranya masalah sholat. Ya. Di dalam sholat sudah ada doa-doa. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi'ah. Itu kita sudah cukup mendoakan yang meninggal dunia. Ya. Islam sudah sempurna. Ya. Kalau mau mendoakan yang meninggal dunia sudah ada dalam sholat jenazah. Di awal takbir setelah Allahu Akbar membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua kemudian membaca sholawat. Setelah takbir yang ketiga membaca doa. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, cukup sudah ajaran Rasul. Dalam sholat jenazah sudah ada doa untuk yang meninggal dunia. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu an dan seterusnya. Masih kurangkah ajaran Rasulullah SAW? Na'udzubillah min dalik. Rasul selesai sholat, sudah selesai. Kemudian mengantarkan jenazah ke pemakaman. Sangat simpel, sangat mudah Islam itu. Selesai sholat jenazah, ya sudah. Jenazah diantarkan ke pemakaman. Sebelum digali, kadang sebelum dimasukkan jenazah ke kuburannya, terkadang Rasul memberikan wejangan sedikit. Seperti dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, enggak terus-menerus memberikan wejangan. Setiap orang meninggal ada kultum istilahnya, kultum kematian, tidak. Tapi kadang Rasul memberikan nasihat. Ya. Kemudian Rasul menyarankan kepada mereka untuk mendoakan mereka atau mendoakan yang meninggal dunia masing-masing, enggak dengan berjamaah. Rasul mengatakan, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tatsbit fa innahu an yus'al. Mohonlah ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini dan mohonlah ketetapan baginya karena sekarang dia sedang ditanya. Itu saja. Enggak ada tambahan-tambahan yang aneh-aneh yang lain-lain. Ini kalau kita mau mengikuti ajaran Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Islam itu mudah. Ad-din yusrun, yuridullahu bikumul yusra. Cuma terkadang kita yang menambah-nambahi, yang menyusahkan diri kita sendiri. Dan harus kita yakini, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah telah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sudah, yang diajarkan Rasul, ini kita amalkan. Itu pun masih banyak yang belum kita amalkan. Ya, contoh misalnya, di hari-hari seperti ini, orang panik dengan virus corona. Banyak juga ajaran-ajaran, zikir-zikir, solawat-solawat yang diada-adakan. Padahal Rasul sendiri sudah banyak mengajarkan kita wirid dan zikir untuk terhindarkan dari penyakit-penyakit atau virus-virus ini. Kenapa kita ngarang ajaran baru, zikir baru, sedangkan yang sudah ada ajarannya dari Rasul kita tinggalkan? Mana itu katanya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, contoh misalnya zikir yang Rasul ajarkan pagi dan petang hari untuk menghindarkan diri dari segala bentuk mara bahaya seperti virus corona dan yang lainnya. Ya, Rasul mengatakan, man qala fi kulli sabahi yaumin wa fi kulli masai lailatin bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim la salasa marrat la yadurru syai'. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang setiap pagi, setiap sore membaca zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim 3 kali, dia tidak akan tertimpa segala bentuk bahaya. Cukup apa yang Rasul ajarkan. Ketika kita keluar dari rumah membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah,
maka kata Allah, engkau akan mendapatkan perlindungan. Cukup sudah yang Rasul ajarkan, nggak usah ngarang-ngarang zikir-zikir yang baru. Rasul juga mengajarkan kita isti'adzah dari segala bentuk penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyil asqami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit kegilaan, dari penyakit kusta, dan dari segala penyakit-penyakit yang jelek. Ini yang kita amalkan dalam menghadapi kondisi seperti ini. Tidak usah ngarang-ngarang ajaran-ajaran yang baru. Na'udzubillah min dzalik. Intinya sekali lagi, yang benar yang Rasul laksanakan, yang tertuang dalam hadis-hadis yang sahih, dan itu bisa kita lihat dalam kitab-kitab hadis atau yang sudah diringkas oleh para ulama, seperti dalam kitab Ahkamul Janaiz karangan Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fiik, dan nampaknya waktu yang membatasi pertemuan kita, mohon ihtitamnya Ustaz. Alhamdulillah, kita sudah membaca, mempelajari akidah Sahal bin Abdil At-Tustari yang merupakan ulama abad ketiga Hijriah, guru dari Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, yang mana intinya bagi kita yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, tidak boleh hanya sekedar propaganda ataupun mengaku-ngaku saja, harus kita buktikan dengan kita berpegang teguh dengan akidah salaf, diantaranya 9 poin tadi. Dan bagi kaum muslimin yang mengaku ahli sunnah, tidak cukup hanya sekedar pengakuan. Rasul mengatakan alal mudda'i al-bayyinah, bagi yang mengaku harus menunjukkan bukti. Kalau dia mengaku ahli sunnah, tunjukkan buktinya, yaitu dengan berpegang teguh dengan ajaran salaf. Di antaranya tadi masalah pemimpin kaum muslimin harus betul-betul paham dan harus betul-betul meyakini dan berpegang teguh dengannya. Jangan malah alergi. Wah, masa akidah masalah pemimpin saja, atau malah memberontak dengan ucapan ataupun dengan caci makiannya kepada pemimpin kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Anda mengaku ahli sunnah, tunjukkan buktinya dengan tadi sikap bijak terhadap pemimpin kaum muslimin, dan juga menunjukkan akidah yang sahih, akidah Al-Quran, akidah Rasul, akidah para sahabat Ar-Rasul SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, pertolongannya kepada kita untuk kita berpegang teguh dengan akidah salaf sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surga kelak dengan Rasul dan para sahabat Ar-Rasul, dengan para as-salafus saleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.